Gadis kecil itu baru pertama kali pergi berburu ke gunung. Dia mengejar seekor babi hutan ke seluruh penjuru gunung. Babi hutan itu kelelahan hingga tersungkur di tanah sambil terengah-engah. Namun, dia sama sekali tidak berkeringat. Bahkan dia masih punya tenaga untuk mengangkat batu seberat ribuan pon. Dengan sekali angkat, dia menghantam babi hutan itu hingga mati seketika. Setelah itu, dia bahkan memanggul babi hutan itu dengan satu tangan dan bergegas pulang. Tak disangka, saat baru sampai di gerbang desa, terlihat sekelompok warga berkumpul di depan rumahnya untuk menonton keributan. Dari dalam rumah terdengar tangisan sedih nenek dan ibunya. Begitu gadis kecil itu mendengarnya, dia langsung tahu, pasti istri paman sulung yang kejam itu sedang berbuat onar lagi. Karena marah, dia menendang pintu rumah hingga terbuka. Dia menyambar busur berburu yang tergantung di dinding. Dia langsung melepaskan 3 anak panah berturut-turut. Meski setiap panah menghindari bagian vital, itu tetap membuat istri paman sulung ketakutan setengah mati. Dia tidak berani lagi berbuat onar. Setelah mengusir istri paman sulung, gadis kecil itu membawa daging babi hutan hasil buruannya. Dia pergi ke pasar untuk berjualan. Seorang tetangga yang baik hati memperingatkannya, ada sekelompok preman yang bertindak sewenang-wenang di kota. Jika bertemu mereka, harus segera menjauh. Jangan pernah coba-coba memancing kemarahan mereka. Tak disangka, saat baru saja dia menggelar dagangannya, dia terlihat oleh istri paman sulung yang sedang lewat. Istri paman sulung segera pergi melapor kepada preman itu, menghasut mereka untuk memberi pelajaran kepada si gadis. Beraninya kau berjualan daging di wilayahku tanpa izin. Kemari kalian semua. Bawa beberapa orang dan ikut aku memeriksanya. Preman itu segera datang membawa anak buahnya. Tanpa basa-basi, mereka mengusir semua pembeli dan memaksa si gadis untuk menyerahkan daging babi hutan itu. Namun, gadis kecil itu sedikit pun tidak merasa takut. Sebaliknya, dia mengepalkan tinjunya yang besar. Dia bertanya dengan nada dingin, apakah dia ingin mencobanya? Preman itu berlagak kuat dan berteriak menantangnya. Namun, baru saja dia selesai bicara, dia langsung terpental jauh akibat satu pukulan si gadis. Dia tersungkur keras di kedai sayur beberapa meter jauhnya. Semua orang yang menonton pun tercengang melihatnya. Preman itu terbaring di tanah cukup lama tanpa bisa berkutik. Akhirnya dia bersusah payah untuk bangun. Sekarang, di matanya, gadis itu benar-benar seperti titisan iblis wanita. Anak buahnya yang melihat itu beramai-ramai mencari alasan untuk melarikan diri. Menyisakan si preman berlutut, memohon ampun sendirian. Akhirnya, dia dipaksa menjadi kuli oleh gadis kecil itu. Dia harus membantu melayani pelanggan di kedai itu. Setelah akhirnya berhasil meloloskan diri, preman itu merasa semakin kesal saat mengingatnya. Dia memanggil 2 anak buah lagi. Mereka bersembunyi untuk mencegat si gadis di jalan pulang. Berniat memberinya pelajaran yang setimpal, agar dia tahu siapa yang lebih hebat. Namun si gadis hanya menarik busur dan anak panahnya. Bahkan sebelum dia melepaskannya, preman itu langsung jatuh berlutut ketakutan. Tak disangka, anak panah itu justru mengenai seekor ayam hutan di pinggir jalan. Preman itu memungut ayam itu dan memberikannya kepada si gadis. Kemudian dia melihatnya pergi dengan perasaan takut. Istri paman sulung yang pantang menyerah menemui preman itu lagi. Dia bilang keluarga adik ketiganya baru saja mendapat banyak uang karena mereka hanya wanita dan anak kecil. Mereka mudah ditindas. Dia menghasut preman itu untuk menagih uang keamanan di sana. Mendengar hal itu, rasa kesal karena ditindas oleh si gadis sebelumnya seketika lenyap begitu saja. Padahal dia sama sekali tidak tahu bahwa rumah yang dia tuju adalah rumah keluarga si gadis itu. Tidak lama kemudian, istri paman sulung membawa preman itu ke rumah si gadis. Karena merasa ada yang membela, begitu dia masuk ke rumah, dia langsung menampar ibu si gadis dengan keras. Memaksanya menyerahkan semua uang hasil jerih payahnya. Melihat wanita itu menolak untuk menyerah, preman itu segera mengangkat pedang besarnya. Dia membelah meja menjadi 2 dengan sekali tebas. Lalu dia menodongkan pedang itu ke leher si wanita. Dia menghancurkan periuk obat yang sedang dimasak di tungku, serta merampas semua uang yang dimiliki wanita itu. Tak disangka, saat mereka hendak pergi dengan bangga,